Puji Tuhan yuk. Ayo. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliung. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesus Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliung. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Shalom anak-anak, kita bertemu lagi hari ini. Siap beribadah ya. Siapkan hati serta kehidupan kita untuk menyembah, memuji nama Tuhan. Sebelum kita berdoa, yuk kita berdoa menyanyi puji nama Tuhan dulu. Bapa yang kekal, karena kasih yang sempurna sudah Tuhan berikan buat kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta,
bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri aku pinta, kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saatnya kita berdoa. Tutup matamu, lipat tangan depan dada. Kita belajar memberi hormat pada Tuhan dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur Tuhan sangat baik kepada kami, memberi segala yang kami perlukan, senantiasa ada buat kami. Kami juga bersyukur sampai saat ini Tuhan memberkati kami, menjagai kesehatan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan melayakkan kami semua untuk beribadah kepada Tuhan. Berikan hati yang penuh sukacita di dalam kami memuji nama Tuhan. Roh Tuhan senantiasa ada di dalam hati kami. Tuhan sendiri yang akan memimpin ibadah kami sampai akhirnya, mengurapi semua guru kami, juga kakak-kakak kami yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Bukti yakin kalian hari ini sukacita, tetap sehat dan semangat. Kembali kita akan belajar memuji dan membesarkan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat baik.
Tuhan Yesus baik. Tetap berdiri ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempol kalian. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Angkat jempolnya lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Yang pasti Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik, yang sudah memberikan kasih-Nya buat kita semuanya. Kalau Tuhan sudah berikan kasih-Nya buat kita, kita juga wajib mengasihi sesama kita dengan kasih yang Tuhan berikan. Semua orang memerlukan kasih, kita berikan kasih kita juga kepada sesama kita. I say L-O-V-E. I say L, I say L-O, L-O-V-E, L-O-V-E. Everybody needs some love. L-O-V-E. Everybody
kasih. Dikasih pasti kalian juga seneng. Nah, terlebih dikasih oleh Tuhan Yesus. Karena kasihnya Tuhan Yesus tuh terlalu indah, gak ada yang menandingi. Kasih Yesus indah, oh indah. Sangat indah di dalam kehidupan kita. Minta pada Tuhan untuk kita boleh juga mengasihi sesama kita. Ajar kami Tuhan mengasihi sesama. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita naikkan pujian. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati. Yes. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Katakan kasih. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Terima kasih Yesus. Kasih pasti. Ajar kami selalu memaafkan orang yang bersalah pada kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan dengan kasih-Mu ya Yesus. Ajarilah kami ini saling
depan dada, mata dipejamkan. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah kami sampai pertengahannya. Kami percaya Tuhan memberkati puji-pujian kami sehingga berkenan kepada Tuhan. Kami juga bersyukur dan percaya Tuhan memberkati kami semua, memberkati guru-guru kami, memberkati orang tua kami, memberkati kakak-kakak yang sudah melayani Tuhan. Tuhan Yesus, saatnya kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara Tuhan kepada kami semua untuk kami mengerti firman Tuhan. Berikan hikmat Tuhan kepada kami sehingga kami memahami kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus memampukan setiap kami untuk melakukan firman Tuhan, memberkati, mengurapi guru-guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga kami semua, sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan kami diberi kekuatan untuk melakukannya. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Apa kabar kalian hari ini semua? Bu Puji berharap dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, selalu tinggal di rumah bersama keluarga, dan jangan lupa untuk selalu setia mengikuti ibadah online sekolah minggu GBT Immanuel Madiun. Dan kali ini Bu Puji ingin menyampaikan firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kalian bisa siapkan Alkitab, kertas serta alat tulis untuk mencatat, supaya kalian bisa catat ayat-ayat yang akan kita baca dan kita pelajari bersama-sama. Nah, anak-anak, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kasih. Yang pertama yaitu kasih itu sabar. Kemudian yang kedua, kasih itu murah hati. Dan sekarang kita akan belajar tentang kasih itu tidak cemburu. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam ayat pendukungnya, ayat yang akan kita pelajari saat ini tentang kasih itu tidak cemburu, Bu Puji ingin bagikan kepada anak-anak kata kunci yang harus kalian hafalkan. Ya, ikuti ya. Kasih, yes, yes. Cemburu, no, no, no. Sekali lagi, kasih, yes, yes. Cemburu, no, no, no. Oke? Nah, sekarang siapkan Alkitab. Ya, kita akan buka di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai yang ke-16. Bu Puji ulangi di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Temanya adalah kasih itu tidak cemburu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan yang sudah kalian baca, yang sudah kita baca bersama tadi ya, di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 16, di situ dikisahkan tentang Bapak Adam dan Ibu Hawa. Beliau memiliki 2 orang anak laki-laki. Anak yang pertama dia bernama Kain, kemudian anak yang kedua dia bernama Habil. 2 anak mereka ini tumbuh menjadi anak-anak yang dewasa. Kemudian Kain ini memiliki pekerjaan atau dia bekerja sebagai seorang petani. Dan adiknya yaitu Habil, dia bekerja sebagai penggembala kambing domba. Anak-anak,
Kalau pada zaman sekarang kita memberikan korban persepuluhan kepada Tuhan, tetapi pada zaman dahulu, orang-orang pada zaman dahulu pada perjanjian lama mereka memberikan korban persembahan. Begitu juga dengan Kain dan Habel. Kain, dia mempersembahkan korban dari hasil tanah pertaniannya. Mungkin padi, sayur-sayuran, atau berbagai tanaman palawija yang lainnya. Begitu juga dengan adiknya Habel, adiknya yang bernama Habel ini, dia mempersembahkan anak sulung dari kambing domba yang dimiliki oleh Habel. Mereka berdua sama-sama mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan sebagai persembahan rasa ucapan syukur yang mereka terima kepada Tuhan. Tetapi korban persembahan yang diberikan oleh Kain ini tidak diperkenan oleh Tuhan, tidak menyukakan hati Tuhan. Berlawanan dengan korban yang diberikan oleh Habel. Korban yang diberikan oleh Habel, korban persembahan yang diberikan oleh Habel ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan disukakan oleh persembahan yang diberikan oleh Habel. Sehingga akhirnya Kain ini mengetahui bahwa Tuhan tidak senang dengan korban yang diberikan oleh Kain. Dalam hati Kain ini dia timbul rasa iri, timbul rasa cemburu. Bukan hanya itu, dalam hati Kain ini juga timbul rasa kemarahan yang dimunculkan lewat muka Kain yang cemberut. Dalam hati yang marah, cemburu, dan kekesalannya ini, Kain kemudian menjadi membenci adiknya. Mengapa persembahanku tidak diterima, sedangkan persembahan Habel diterima? Kemudian dosa mengintip dan mengitik-ngitik hatinya Kain, anak-anak. Maka pada suatu hari Kain ini mengajak adiknya Habel untuk pergi ke padang. Disitulah akhirnya Kain melakukan niat jahatnya, melampiaskan rasa iri hatinya, kekesalannya, kecewa, kemarahan dengan apa? Membunuh Habel, memukul Habel sampai mati. Kemudian anak-anak, dari hasil pikiran yang membuahkan dosa itulah akhirnya Kain jatuh di dalam dosa pembunuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah Kain menghilangkan nyawa adiknya, membunuh adiknya dengan kebencian, sudah pasti dia kehilangan kasih yang dimilikinya. Karena kasih yang dimiliki Kain itu sudah hilang, akhirnya Kain harus menerima upah dosa yang sudah dilakukan oleh Habel, upah dosa yang sudah dilakukan oleh Kain membunuh adiknya Habel tadi. Apa upah dosa yang harus diterima oleh Kain? Yaitu Tuhan mengutuk dan menghukum seluruh keturunan Kain mulai dahulu sampai sekarang. Anak-anak bisa baca di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Di situ Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengutuk seluruh keturunan Kain. Mulai dari dahulu sampai sekarang. Bahkan keturunan Kain akan menjadi seorang pelarian. Dengan susah payah dia akan memperoleh nafkahnya, bahkan sampai dengan sengsara Kain akan memperoleh hasil jerih payahnya itu. Anak-anak bisa baca ya di dalam
Kejadian 4 ayat yang ke-11 sampai 16 ya, Bu Puji ulangi tadi. Nah, anak-anak, rasa iri hati atau rasa cemburu membuat kita kehilangan kasih kepada sesama manusia, kepada saudara kita, kepada teman kita, bahkan bisa kepada orang tua kita. Oleh karena itu, lebih baik kita kalau di dalam hati kita ini ada rasa cemburu, kita segera buang-buang jauh dari dalam hati kita. Sehingga rasa cemburu, rasa iri hati itu tidak tinggal dan berakar dalam hati kita yang akhirnya akan membuahkan perbuatan dosa. Nah, Bu Puji kasih satu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, anak-anak mungkin di dalam sekolahan ya, meskipun sekarang kita sedang sekolah secara online ya, melakukan pendidikan secara online, Bu Puji tetap kasih satu contoh untuk sekolah anak-anak. Misalnya, kalian memiliki seorang teman yang pandai. Teman itu pendiam tapi dia pandai. Nah, Bapak dan Ibu guru kalian lebih menyukai teman kalian daripada menyukai anak-anak. Kemudian dalam hati kecil kalian, aku dan dia sama-sama pinternya, tapi kenapa Bapak dan Ibu guru lebih suka temanku itu daripada aku? Hasil yang aku kerjakan hampir sama, tapi mengapa Bapak dan Ibu guru lebih menyukai hasil karya temanku daripada aku? Anak-anak, setiap guru mempunyai kriteria penilaian yang berbeda-beda. Kita harus mempunyai pikiran yang positif. Kita tidak boleh memiliki negative thinking kepada orang lain, karena itu akan merusak iman kita. Nah, kita bisa termotivasi dengan hasil karya teman kita, dan kita bisa memperbaiki apa yang sudah kita kerjakan, sehingga apa yang kita kerjakan selanjutnya boleh memiliki hasil yang sama dengan teman kita dan disukai dan mendapatkan nilai yang sama dari Bapak dan Ibu guru. Itu suatu contoh. Nah, anak-anak, kehidupan yang kita jalani kalau kita setiap hari kita memiliki kasih, kita bukan hanya diberkati oleh Tuhan, tetapi hidup kita pun akan menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kalau dalam hati kita memiliki rasa iri kepada adik, kakak, saudara, teman, kita harus cepat buang-buang jauh, supaya itu tidak membuahkan dosa. Dan kita harus tetap menanamkan kasih dalam kehidupan kita, supaya hidup kita diberkati, dan kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, itulah tadi firman Tuhan yang Bu Puji sampaikan. Dan sebelum Bu Puji akhiri, Bu Puji ingin membagikan satu aktivitas buat kalian, juga satu ayat hafalan yang sama dengan minggu kemarin. Nah, aktivitas kita, kalian bisa buat satu bentuk cinta atau bentuk waru seperti ini. Kemudian kalian tulis kasih yes. Kalian bisa potong kertas yang lain, kemudian kalian tulis seperti ini. Kalian bisa bentuk seperti ini. Kemudian kalian tulis cemburu no no no. Kemudian kalian beri lem kertas. Ya, kalian beri lem kertas, kalian satukan kata-kata kasih yes tadi dengan cemburu no no no. Sebelumnya di dalamnya kalian selipit dengan lidi atau dengan sedotan. Cukup mudah kan? Setelah itu kalian rekatkan. Nah, misalnya, Bu, punya saya kok masih gerak-gerak ya, tidak bisa kaku ya. Ujungnya bisa di strapless satu saja untuk membantu supaya bisa tegak berdiri. Nah,
Aktivitas kita ini nanti akan membantu kalian untuk melengkapi kalian menghafalkan ayat emas kita. Sudah siap? Kalian bisa tirukan Bu Puji dan bisa di video dengan membawa aktivitas yang sudah kita kerjakan. Setelah itu kalian bisa kirim kepada guru kelas kalian masing-masing. Ya, untuk aktivitas ini tadi, yaitu di kelas tengah untuk kelas Yohanes, yaitu Yohanes 3, 4, dan 5. Untuk kelas Matius 3, 4, dan 5. Kemudian juga untuk kelas Paulus ya, jangan lupa. Nah, anak-anak, ayat emasnya sama dengan minggu yang kemarin di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Bu Puji ulangi, 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Caranya menyampaikan ayat emas seperti ini. Kasih, yes. Cemburu, no, no, no. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Amin. Cukup jelas ya anak-anak? Puji Tuhan. Nah, dengan berakhirnya ayat emas dan aktivitas yang Bu Puji sampaikan kepada anak-anak, maka berakhir pula lah kebersamaan kita melalui ibadah online Sekolah Minggu GPT Immanuel Madiun. Kalian harus tetap rajin mengikuti ibadah online, tetap tinggal di rumah, selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk tetap rajin belajar. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita akan masuk dalam doa lebih dahulu. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan kasih itu tidak cemburu atau tidak iri hati. Tuhan, tetap tanamkan kasih-Mu itu di dalam hati kami, supaya kami boleh belajar mempraktekkan kasih-Mu itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk membagikan kasih-Mu kepada sesama kami, kepada saudara kami, dan kepada siapapun Tuhan, supaya Engkau memberkati kami, dan kehidupan kami boleh menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para guru yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kakak-kakak yang sudah memainkan musik, dan semua yang terlibat di dalam ibadah online sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.